Oke, jadi di video kali ini gue pengen sedikit berbincang-bincang. Anggaplah gue temen lu lagi berbincang-bincang, kita saling diskusi aja di video ini. Balik lagi ke konten per iPhone-iPhonean. Kalau ya beberapa hari ini, ya 2 hari apa 3 hari sih gue lupa. Gue upload konten receh ya, konten nyampah lah, video sampah lah itu ya. Nah, di video kali ini gue pengen ngajak lu untuk diskusi mengenai per iPhone-iPhonean. Nah, jadi gini. Gue yakin di antara lu semua yang nontonin video ini ada yang masih pakai iPhone yang mungkin menurut bagi sebagian orang iPhone yang mereka pakai ini sudah mulai usang dan pengen ingin upgrade atau pengen ingin ganti. Nah, saran gue buat lu yang masih still using ya, masih pakai iPhone 7, masih pakai iPhone 8 ya atau seri di bawah itu, menurut gue better lu kalau pengen upgrade nggak usah boros-boros lah. iPhone XS ini cukup banget, pakai banget. Karena gue belakangan ini nyoba makin HP, ini masih ngebut parah sih, masih ngebut banget. Masih gacor parah ya, semuanya tuh enak banget. Nah, ada beberapa poin yang bakal gue jelasin. Nah, jadi gini, kalau lu seandainya punya iPhone 6, 6s atau 7 atau iPhone 8 lah ya, lu kebetulan lagi ada rezeki lebih nih dan lu pengen upgrade handphone baru khususnya di iPhone yang kayak lagi kita diskusin ini. Menurut gue better lu ngambil iPhone XS atau XS Max, tapi XS Max harganya agak sedikit mahal. Yang compact-compact aja, XS biasa aja ini layarnya udah jauh lebih luas ketimbang seri iPhone 7, iPhone 8 ataupun iPhone 6. Lo bakal ngerasa luas banget lah pakai cukup dengan iPhone XS biasa. Nah, kenapa XS biasa? Karena pertama untuk ya orang yang masih pakai iPhone 6, 7, 8 itu otomatis lo pasti sangat, ini bukan masalah kita itu kere atau gimana ya, otomatis bagi sebagian orang yang masih pakai iPhone tua bukan berarti mereka nggak punya uang, tapi mungkin ada sebagian orang yang budgeting handphone itu memang dibatesin karena memang ya gue nggak butuh-butuh amat kok handphone yang bagus selagi gue masih bisa pakai ya gue pakai gitu, padahal mereka punya ini punya itu. Jadi ini video bukan ke mendeskripsikan seseorang pakai HP jadul itu orangnya nggak punya uang, bukan. Justru itu pola pola pikirnya kayak gitu tuh pola pikir bocil parah menurut gue. Nah, di video ini gue pengen ngajak buat lo semua buat diskusi lebih dalam lagi. Jadi kalau lo pakai iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, saran gue sekarang udah waktunya upgrade deh. Kenapa? Karena munculnya iOS terbaru, iOS 16 akan banyak banget apps-apps bermunculan dengan metode-metode yang mungkin di luar nalar ke depan ya. Otomatis ada penambahan gigabyte dari sisi aplikasinya. Otomatis buat lo yang masih pengguna jadul nggak bisa update ke aplikasi tersebut, nggak bisa memperbarui fitur di aplikasi tersebut. Otomatis handphone yang lo pakai bakal jadi lemot. Makanya ini momen-momen yang memang harus diperuntukkan lo buat upgrade handphone daripada ya telat. Karena apalagi lo berhubungan dengan kerjaan di sebuah handphone lo, kalau handphone lo lemot ya nggak bisa ngelakuin banyak hal karena terbatas karena iOS-nya udah jadul. Jadinya lo bukannya saving money malah boros waktu, lemot dan lain-lain. Itu lo harus pikirkan juga. Anjir, ribet banget gue ngomong. Nah, untuk XS ini, kalau gue masukin, gue unlock dulu. Untuk XS ini gue bisa ngelakuin banyak hal di handphone ini. Banyak halnya apa? Pertama, handphone ini buat unlock udah pakai Face ID. Otomatis ini udah kayak benar-benar berasa pakai handphone terbaru, model terbaru karena unlocknya bisa pakai Face ID, itu yang pertama. Jadi kayak oh ini lo gue benar-benar berasa upgrade gitu. Tapi kalau lo upgrade dari iPhone 7 ke iPhone 8, upgrade-nya kayak minor aja gitu, kayak belakangnya aja yang dikasih kaca gitu. Mulai dari pemakaiannya dan lain-lain sama lu unlock handphone lo ya masih pakai passcode gitu aja. Jadi menurut gue ya minimal lu upgrade XS seperti ini. Dan menurut gue XS ini kelebihannya apa? Yang pertama yang kayak gue bilang tadi, lu bisa ngerasakan ya bener-bener sistem Apple ecosystem yang terbaru, unlock pakai Face ID. Yang kedua adalah kamera di iPhone XS ini no main-main, no kecot-kecotan. Jadi kamera dari handphone ini tuh bagus banget. Bagusnya apa? Ya mungkin lu sebagian kayak gini lah. Gue kasar gini deh. Kayak lu pernah nggak sih merhatiin video klip bukan video klip ya, iklan mobil atau iklan motor yang bening-bening video itu yang jernih-jernih. Nah,
Ini bisa nyamain kayak gitu men, dengan pencahayaan yang bagus, dengan yang pokoknya yang proper. Dengan kamera HP lu bisa lakuin yang kayak mirip-mirip ya, mirip-mirip kayak kamera profesional. Karena sebelum gue bikin konten ini, gue tuh kayak meninjau ulang apa yang bisa ditonjolkan dari 10S ini selain dari performanya. Ya salah satunya dari kameranya. Kameranya ini masih enak parah. Ya udah deh. Buat bukti aja. Ini gue coba record ya. Gue coba record dan lu coba lihat hasil perekaman ya. Ini gue coba kasih lihat. Ini kita langsung record ya. Ini gue langsung record. Ini gue set di 60 fps dan sekarang kita choose buat nge-record ya. Lalu ini nah, ini nanti videonya langsung gue tiban ya pakai 10S ini. Bentar. Kaca kamera gue lap dulu cuy, biar bener-bener real. Nah, ini kita langsung mulai 1 2 3. Oke, di video yang ini lo lagi lihat gua ngerekam pakai kamera iPhone XS dan look at that. Coba lu bayangin lo upgrade handphone dan dapat perekaman handphone ya, perekaman video sebagus ini di sebuah handphone. Ini di 60 fps. Ini ya halus banget dan lu bisa lihat tone warnanya ya kan, fokusnya ini ya benar-benar like-nya kamera profesional. Jadi menurut gue ini kepake banget buat menunjang kerjaan lo ya kan. Gue nggak kibul ya. Ini benar-benar hasil yang di-record pakai iPhone XS dan ya tuh lo bisa lihat tangan gue, bulu-bulu itu semua detail, fokusnya enak, fokusnya tuh halus, benar-benar like-nya kayak kamera profesional. Dan sekarang gue pengen ngejelasin lagi, kalau seandainya lu udah punya iPhone XS tapi lu gatal gitu, kayak nggak bisa nih, ini udah mau ada iPhone 14 nih ya, iOS 16 desas-desusnya udah kental ya pada saat video ini gue buat, nggak bisa nih, gue pengen upgrade handphone. Tapi di sini gue pengen nge-warning lo lagi, pengen ngingetin lo lagi biar saving money lagi. Nah, kalau seandainya lo pakai iPhone XS ini kayak gini, oh ya by the way buat lo yang pengen XS ya, linknya gue taruh di deskripsi, ada di online shop gue nih. Garansi cuy, garansi email, garansi mesin, kalau mesin bekas servisan dan lain-lain bisa lo tukar, tinggal lo maki aja customer service toko gue. Nah, lanjut. Kalau lo seandainya udah punya iPhone XS atau XS Max, apa sih pilihan yang paling enak buat upgrade handphone? Jadi gini, kalau seandainya lo upgrade, mungkin yang udah punya XS ini sangat-sangat capable menurut gue, bagi sebagian orang yang punya XS untuk upgrade ke iPhone 12 ataupun iPhone 13 ya, ataupun line up 13 Pro dan Pro Max. Tapi menurut gue nggak usah lu upgrade ke line up ke iPhone 13 Pro. Kenapa? Karena iPhone 13 Pro itu ya, gue kasih gambaran deh. Bentar, tuh bangku gue kejauhan, bentar cuy. Buset, kesentuh kamera gue. Nah, kenapa lu nggak perlu upgrade ke iPhone 13 ataupun 13 Pro? Jadi gini, seandainya lu punya XS, lu pengen upgrade, gue tahu yang ada di pikiran lu, gue upgrade ke iPhone 12 dah. Ya, karena iPhone 12 itu desainnya udah baru ya, udah ngotak gitu. Oke, kalau lu punya duit, fine-fine aja. Atau lu malah pengen beli iPhone 13 Pro ya, pengen bener-bener ngabisin duit lo. Buat lu yang budgetnya pas-pasan, gue nggak ngerekomendasiin buat upgrade ke 13 Pro ya. Karena ada loh handphone yang lebih worth it dibeli selain 13 Pro ini. Nah, jadi gini, kalau lu seandainya sekarang lagi pakai iPhone XS atau XS Max, saran gue kalau lu pengen upgrade, nggak usah ke iPhone 12 ya, nggak usah juga ke iPhone 13 Pro karena budgetnya bakal mahal banget. Jadi menurut gue rekomendasi yang paling bagus adalah iPhone 11 Pro tapi pakai Max. Ini adalah seri iPhone 11 Pro Max. Menurut gue secara personal iPhone 13 Pro yang gue pegang ya, kalau dibandingkan dengan iPhone 11 Pro Max, gue lebih pilih iPhone 11 Pro Max. Oke, sekarang gini, kalau masalah speed test, masalah kecepatan chipset dan lain-lain, kamera lebih baru dan lain-lain, iPhone 13 ini menang men, menang cuy. Tapi gini men, iPhone 13
Pro ini overkill. Gue sebagai user normal-normal saja nggak terlalu merasakan performa yang gimana-gimana. Jadi nggak terpakai banget lah kasarnya gitu. Kameranya the best, tapi gue bukan videographer yang gimana-gimana, jadi nggak terlalu terpakai. Agak sedikit useless. Chipsetnya the best, tapi bukan gimana-gimana. Gue bukan anak gaming banget, jadi kecepatan chipsetnya agak useless juga, nggak terlalu guna karena masih terlalu ngebut buat gue. Dan menurut gue dengan budget seharga motor baru lebih, menurut gue iPhone 13 Pro nggak worth it sih dibeli. Secara kalau pemakaian halus seperti gue. Kalau lo kayak gue, ya berarti kita samaan. Nah, gue lebih menyarankan ke iPhone 11 Pro Max, seri Max ya. Harus di note, pakai Max, varian besarnya. Yang pertama, kelebihannya, harganya murah ya. Ini saat launching, saat rilis iPhone 11 Pro Max ini dan sekarang lu beli, ini harganya udah turun 10 juta lebih. Oh ya, by the way buat lu yang pengen 11 Pro Max ini juga ada di online shop gue, linknya gue taruh di deskripsi. Nah, buat lu yang penasaran kenapa sih gue malah milih 11 Pro Max ini? Kenapa? Karena pertama, harganya murah. Yang kedua adalah handphone ini baterainya jauh lebih besar. Jadi secara kasar ya, di atas kertas, iPhone 11 Pro Max ini jauh banget bisa nemenin keseharian gue ketimbang 13 Pro biasa. Jadi makanya gue lebih milih ini karena apapun yang ada di sini, dia nggak terlalu gue butuhin kameranya bagus, tapi gue bukan videographer gimana-gimana. Chipsetnya kencang banget, tapi gue bukan anak gaming banget dan gue nggak terlalu maksain kerja berat banget di handphone gue gitu secara kasar tiap hari ya kan. Nah, daripada gue ngebudgetin budget yang terlalu banyak buat 13 Pro, mendingan 11 Pro Max aja. Saving money-nya seharga motor bekas cuy. Nah, sekarang apa sih yang bisa dirasakan dengan iPhone 11 Pro Max ini? Dari tadi gue bilang 11 Pro Max, tapi cuma dilihat dari belakangnya aja. Oke, kita buka dulu passcode-nya. Soalnya ini handphone gue pakai semua buat review. Nah, yang lu rasain adalah layarnya besar dan kalau di comparing nih sama kotaknya, jauh besar banget, ya kan, sedikit lebih besar. Nah, yang pertama lu rasakan adalah, ini gue sebagai user iPhone 13 Pro ya, jadi gue mengkondisikan gue sudah terbiasa pakai iPhone 13 Pro, apalagi lu yang masih di iPhone XS, di iPhone X, lu upgrade ke ini bakal berasa banget bedanya. Yang pertama adalah kameranya. Kameranya dia kombinasinya udah layaknya ala-ala iPhone 13 Pro juga. Ada lensa lebar, ada lensa normal, ada zoom-nya juga. Semuanya normal, cuman kurangnya di fitur sinematik aja. Dan which is to sinematiknya juga masih ampas menurut gue. Masih di setup 30 fps yang dimana masih gak terlalu ya bagus-bagus amat gitu menurut gue. Fitur sinematik yang ada di iPhone 13 Pro Max. Ini secara personal ya, penilaian secara personal ya dari versi gue. Nah, terus yang ketiga adalah dari segi desain. Desain handphone ini menurut gue enak banget dipegang. Ya, ini desainnya ini nggak bikin nggak bikin kapok megangnya karena lembut, nggak ngotak banget. Terus kalau dilihat dari belakang, ini udah boba. Ya, ini the first generation kamera boba ya di iPhone. Jadi menurut gue dari segi tampilan ini udah kelihatan handphone mahal. Masih ya, bukan udah ya, masih terlihat handphone mahal. Nah, dari segi pemakaian handphone ini, dari sisi chipset ya, dari sisi kameranya dan lain-lain, ini iPhone 11 Pro ini menunjang sekali. Lo mau main apapun, mau ini mau itu, semuanya bisa dilibas semua sama iPhone 11 Pro Max. Nah, jadi menurut gue kalau seandainya lo ada budget, daripada lo beli iPhone 13 Pro, gue lebih ngerekomendasiin beli iPhone 11 Pro Max karena saving money-nya jauh banget. Dan hampir semua yang bisa dilakuin, hampir semua yang bisa lo lakuin di 13 Pro, semuanya hampir bisa dilakuin di iPhone 11 Pro Max ya. Pokoknya semua apapun yang lo lakuin di 13 Pro, hampir semuanya bisa dilakuin di 11 Pro Max dengan daya baterai yang lebih awet. Dan yaudah, mungkin ini aja video diskusi tipis-tipis. Gue kalau bikin video diskusi itu selalu pembahasannya tipis-tipis saja karena ya gue mengutarakan sebagian pendapat, opini dan lain-lain di kolom komentar karena gue bebas berdiskusi. Mau lu ngomongnya agak kasar, mau gimana-gimana, gue bebas. Dan ya di channel gue
No baper-baperan, semuanya kita saling terbuka, saling diskusi aja. Dan ya, jadi gimana menurut lo? Lo setuju atau nggak sama gue? Tapi jujur dari personal gue menilai handphone ini adalah salah satu paling worth it, worth it untuk line up 11 Pro varian Max-nya. Dan yaudah, sampai di sini video gue. Anjir, nggak sadar video gue sudah 15 menit lebih ya. Biasanya gue upload video 8 menit, 8 menit, 8 menit cuy. Ini udah 15 menit lebih. Oke. Buat lo yang pengen 11 Pro Max ini, linknya ada di deskripsi, gue taruh di toko gue juga. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau ada diskusi lain atau lo nggak setuju sama perkataan gue, sok langsung tulis aja di kolom komentar.